Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Sopiani. Saya dari kelas B22, mahasiswa semester 2 PG PAUD Uninus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model pembelajaran Maria Montessori. Model pembelajaran Montessori adalah model pembelajaran yang dikembangkan oleh seorang dokter wanita dari Italia, yaitu Maria Montessori pada tahun 1870. Menurut Maria Montessori, anak-anak belajar dengan baik di dalam lingkungan sesuai ukuran untuk merangsang serta mempermudah anak untuk menyerap kognitif mereka di dalam lingkungan. Metode pembelajaran Montessori meyakini bahwa pendidikan sudah mulai ketika anak lahir. Metode Montessori mempunyai landasan pemikiran bahwa dalam tahun-tahun awal anak mempunyai sensitif periode atau masa peka. Dalam masa peka tersebut dapat digambarkan sebuah pembawaan atau potensi yang akan berkembang sangat pesat pada waktu-waktu tertentu. Potensi ini akan mati dan tidak akan muncul lagi apabila tidak diberikan kesempatan untuk berkembang tepat pada waktunya. Nah, untuk selanjutnya ada prinsip dan konsep dasar umum model pembelajaran Montessori. Yang pertama ada kurikulum. Kurikulum dan pendekatan Montessori memiliki area-area yang menjadi pusat latihan. Dasar pendidikan kurikulum Montessori menekankan pada 3 hal. Yang pertama, pendidikan sendiri, masa peka, dan kebebasan. Menurut Montessori, anak-anak memiliki atau kekuatan dalam dirinya untuk berkembang sendiri. Anak-anak memiliki hasrat alami untuk belajar dan bekerja, bersama dengan keinginan yang kuat untuk mendapatkan kesenangan dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, masa peka. Masa peka ialah masa yang sangat penting dalam pertumbuhan anak. Ketika masa peka datang, maka anak harus segera difasilitasi dengan alat-alat permainan yang mendukung aktualisasi potensi yang muncul. Yang ketiga ada kebebasan. Kebebasan menjadi hal yang penting dalam pembelajaran Montessori karena dalam pembelajaran Montessori anak-anak memiliki kebebasan untuk berpikir, berkarya, dan berbuat sesuatu. Montessori menyebutkan 3 ciri utama pelajaran yang diberikan secara individual. Yang pertama, pelajaran yang diberikan harus singkat. Yang kedua, pelajaran harus sederhana. Yang ketiga, pelajaran harus objektif. Dan selanjutnya ada prinsip pembelajaran. Montessori membagi pelajaran dalam 3 hal. Yang pertama ada tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Di sini juga ada metode yang digunakan dalam pembelajaran Montessori, yaitu dibagi dalam beberapa metode. Yang pertama ada metode eksperimen. Metode eksperimen ini dituntut keaktifan anak untuk melakukan percobaan sendiri, mengamati proses dan hasil percobaan yang dilakukan. Dengan eksperimen, anak dapat mencari dan menemukan jawaban atas persoalan yang dihadapi dan berpikir bekerja secara sistematik. Yang kedua, metode demonstrasi. Salah satu metode yang dilakukan dengan cara memperhatikan bentuk, proses, atau kejadian tertentu agar dapat diikuti oleh anak. Dengan metode ini, selain melihat, anak juga dituntut untuk mendengarkan keterangan guru agar tujuan demonstrasi dapat tercapai. Yang ketiga adalah metode pemberian tugas. Nah, di sini metode pemberian tugas contohnya seperti pemberian tugas-tugas seperti latihan-latihan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari anak. Selanjutnya ada penilaian. Pada model pembelajaran Montessori, penilaian dilakukan dengan teknik observasi. Evaluasi hasil belajar menurut model Montessori bukan mengkoreksi, teach by teaching, not by correcting. Adapun penilaian yang dilakukan guru antara lain, usaha dan pekerjaan anak dihargai sebagai mana adanya. Rapor tidak menggunakan sistem ranking seperti nilai A, B, C, atau D, dipicu kompetensinya. Yang ketiga, tidak mengenal sistem hukuman atau imbalan, yaitu reward dan punishment. Selanjutnya ada sarana atau media pembelajaran. Metode dan media pembelajaran ciptaan Maria Montessori dibagi menjadi 3, yaitu motorik, sensorik, dan bahasa. Penekanan utama pada pembelajaran Montessori ditekankan pada pengembangan alat-alat
Jadi, sarana atau media yang digunakan dalam model pendidikan Maria Montessori yaitu alat-alat permainan panca indera. Montessori juga termasuk tokoh yang meyakini bahwa panca indera adalah pintu masuknya berbagai pengetahuan ke dalam otak manusia. Karena perannya sangat penting, strategis, maka seluruh panca indera harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan fungsinya. Ini ada prinsip-prinsip metode pengembangan pembelajaran Montessori. Model pembelajaran Montessori merupakan pendekatan yang dirancang untuk mendukung pengembangan anak secara alami. Model pembelajaran Montessori mempersiapkan anak-anak untuk memahami lingkungan sekitar dengan baik. 5 prinsip dasar yang mewakili pendidik Montessori yang diterapkan dalam berbagai jenis program antara lain A. Menghormati anak. Menghormati anak merupakan landasan utama dalam pembelajaran Montessori. Jadi di sini kita harus saling menghormati antara guru dan murid. Guru membantu anak untuk mengembangkan kepribadian yang mandiri, taat, berperilaku baik, disiplin, bersifat jujur, serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Di sini peran guru dalam proses pembelajaran Montessori adalah sebagai model yang dapat dicontoh oleh anak ataupun ditiru segala sesuatunya oleh anak. Guru akan menunjukkan rasa hormat kepada anak dan anak membantu dalam melakukan kegiatan. Prinsip awal ini dapat membentuk anak untuk menjadi pribadi yang mampu mengembangkan diri, keterampilan, dan mampu dalam pembelajaran yang efektif. Yang kedua adalah menyerap pikiran anak. Montessori percaya bahwa anak mampu mendidik diri mereka sendiri. Orang dewasa memperoleh kemampuan dari menggunakan pemikiran, namun anak-anak membangun pengetahuan melalui pengalaman yang diperolehnya secara langsung. Nah, di sini seorang guru harus memahami bahwa seorang anak atau anak-anak belajar dari lingkungan. Anak-anak belajar tergantung pada guru, pengalaman, dan lingkungan sekitar anak. Yang ketiga ada periode sensitif. Periode sensitif merupakan kondisi ketika anak-anak lebih rentan terhadap perilaku tertentu dan dapat belajar keterampilan khusus lebih mudah. Periode sensitif mengacu pada sensibilitas khusus yang mengisukan dan keadaan invasif. Dan yang keempat ada lingkungan yang siap. Anak-anak belajar melakukan sesuatu dengan baik melalui lingkungan. Jadi jika lingkungannya baik, anak pun akan baik. Tapi jika lingkungannya tidak baik, anak pun tidak kedepannya mungkin akan meniru tidak baik, karena tadi di awal anak belajar dari lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir ada auto education atau jati diri pendidikan. Montessori menanamkan konsep bahwa anak-anak mampu mendidik diri mereka sendiri. Auto education juga dikenal sebagai diri pendidikan. Anak-anak secara aktif terlibat dalam lingkungan yang siap dan memberi kebebasan harfiah mendidik diri. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Montessori. Kelebihan dari pembelajaran Montessori ini yang pertama ada konsep-konsep pendekatan Montessori dapat diberikan pada anak dari berbagai latar belakang kondisi yang beragam. Selanjutnya berhasil menghasilkan konsep dan material alat pendidikan yang sistematis dan operasional sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan anak. Selanjutnya memiliki menggabungkan anak dari berbagai usia yang berbeda dan membentuk sikap menghargai, menghormati, imitasi sikap dan saling membantu pada anak. Kelemahannya terlalu bersifat perorangan sehingga memiliki rasio perbandingan guru dan murid yang sangat kecil, memerlukan media pembelajaran yang sangat beragam serta harga material yang sangat mahal. Selanjutnya, pendekatan ini menggabungkan anak yang beragam usia dalam pembelajaran. Ini akan menyulitkan guru dalam penilaian perkembangan anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.